Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saya akan melanjutkan part 2 dari film As the Gods Will. Lalu kita diperlihatkan kembali Sun yang baru sadarkan diri dan berada pada suatu ruangan serba putih. Ternyata di ruangan itu terdapat 3 murid SMA dari sekolah lain yang bernama Teira, Taoka, dan Shoko. Shoko ini ternyata teman Sun saat SMP dan mereka harus berpisah karena beda SMA. Tak lama datanglah 4 boneka yang tandanya permainan ketiga akan dimulai. Permainan ini bernama Kagome Kagome. Permainan ini akan melibatkan salah satu murid dengan mata tertutup dan 4 boneka itu akan bernyanyi kagome sambil mengelilingi murid tersebut. Jika lagunya habis, maka murid itu harus dapat menebak boneka yang ada di belakangnya. Akhirnya permainan itu dimulai oleh Teira. Namun Teira salah menebak boneka yang ada di belakangnya, sehingga boneka itu langsung memberikan sebuah sihir kepada Teira dan membuat Teira mengikuti gerakan boneka tersebut. Hal ini membuat Teira membenturkan kepalanya berkali-kali ke arah lantai hingga tewas. Permainan itu pun dilanjutkan oleh Taoka. Taoka yang sangat ketakutan hanya bisa terdiam sehingga waktu untuk menebak habis. Boneka itu langsung memberikan sihir kepada Taoka dan membuat kaki Taoka tertarik hingga putus dan mati. Lalu datanglah giliran Shoko untuk bermain. Namun Sun mencegahnya dan ingin menggantikan Shoko untuk bermain. Akhirnya permainan itu akan dimainkan oleh Sun. Namun tanpa disangka ternyata Sun berhasil menebak boneka yang ada di belakangnya. Hal ini bisa terjadi karena Sun mencoba membuat salah satu boneka itu berbicara dengan cara memutar rekaman suara salah satu boneka yang telah ia rekam sebelumnya. Mendengar ada suara boneka yang berbicara, tentu Sun dengan mudah menebak boneka yang ada di belakangnya. Hal ini membuat Sun berhasil memenangkan permainan itu dan muncul satu buah kunci besar secara tiba-tiba. Sun dan Shoko pun mulai mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun saat mereka sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba datang sebuah boneka yang sangat mengerikan sedang mengejar salah satu murid lainnya. Ternyata boneka itu akan membunuh murid yang tidak berpegangan tangan. Mengetahui hal itu, Sun, Shoko, dan murid itu langsung berpegangan tangan sehingga boneka itu meninggalkan mereka. Saat mereka berpegangan tangan, terlihat jika ternyata Shoko memiliki perasaan suka kepada Sun. Saat mereka sudah mulai aman, tiba-tiba saja terdengar suara Ichika yang sedang dikejar-kejar oleh boneka itu. Sun yang melihat hal itu langsung melepaskan tangan Shoko untuk dapat menyelamatkan Ichika. Tentu hal ini membuat Shoko cemburu dan hanya bisa terdiam melihat hal itu. Akhirnya mereka terus mencari jalan keluar dari tempat itu dan menemukan kepala boneka yang memiliki 7 lubang kunci. Mereka dapat memenangkan permainan itu dengan cara memasukkan 7 kunci yang dimasukkan bersama-sama oleh 7 orang. Namun kini mereka berjumlah 6 orang dengan 4 kunci. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba saja datang Takeru dan satu murid lainnya membawa 3 kunci. Sehingga kini ada 8 orang dengan 7 kunci sehingga salah satu dari mereka harus disingkirkan. Takeru yang memiliki jiwa psikopat langsung membunuh murid yang datang bersamanya. Akhirnya mereka memasukkan 7 kunci itu ke dalam lubangnya dan seketika kepala boneka itu pergi. Mereka juga disuruh memakai baju yang telah disediakan untuk dapat melanjutkan permainan. Setelah memenangkan permainan itu, mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat dingin. Tak lama muncullah seekor beruang putih yang langsung mengajak mereka bermain sebuah permainan. Permainan ini sangat simpel karena beruang itu akan menanyakan suatu hal kepada mereka semua dan mereka harus menjawab dengan sangat jujur. Jika pertanyaan dari beruang itu dijawab dengan jujur, maka permainan akan usai. Namun jika ada yang berbohong, maka beruang itu akan meminta murid-murid itu mencari orang yang berbohong untuk dibunuh. Permainan pun dimulai dan beruang itu menanyakan makanan kesukaan dari setiap murid. Sun dan yang lainnya langsung menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Namun ternyata beruang putih itu mencium sebuah kebohongan dan meminta mereka untuk mencari orang yang telah berbohong. Tentu mendengar hal itu membuat mereka sangat kesal, karena di saat seperti itu masih saja ada yang berbohong. Mereka pun saling menyalahkan hingga akhirnya mereka setuju jika salah satu murid bernama Yoshi lah yang berbohong. Hal ini karena menurut mereka makanan kesukaan dari Yoshi sangat tidak masuk akal, yaitu seledri. Beruang itu dengan cepat langsung memukul Yoshi hingga penyet dan tewas. Lanjut ke pertanyaan kedua, siapa orang yang menyukai Sun?
Murid-murid yang lain ada yang mengatakan iya dan tidak, sedangkan saat Ichika dan Shoko mengatakan bahwa dirinya memang menyukai Sun. Beruang itu lagi-lagi mencium sebuah kebohongan dan mengatakan jika salah satu dari mereka adalah mata-mata yang bekerja sama dengan beruang itu. Mereka yang mendengar hal itu mulai saling menuduh satu sama lain. Namun pada akhirnya 3 dari murid yang ada di sana menuduh Shoko lah yang berbohong, karena Shoko tidak satu sekolah dengan mereka semua sehingga bisa saja Shoko bekerja sama dengan beruang putih itu. Shoko yang tidak terima dengan hal itu langsung mengatakan jika dirinya benar-benar sangat menyukai Sun. Secara bersamaan beruang putih itu langsung memukul Shoko hingga gepeng dan tewas. Tentu melihat hal itu Sun sangat sedih karena salah satu orang yang paling berharga dalam hidupnya harus tewas. Setelah kejadian itu Sun menyadari sesuatu jika murid-murid yang ada di sana memanglah berkata jujur dan satu-satunya yang mungkin berbohong adalah beruang putih itu sendiri. Sun langsung menunjuk beruang putih itu yang berbohong dan secara bersamaan beruang putih itu berubah menjadi beruang hitam. Ternyata Takeru telah mengetahui dari awal permainan jika beruang itu yang berbohong, namun Takeru sengaja tidak memberitahu hal itu kepada yang lainnya karena dirinya sangat menikmati permainan mengerikan itu. Setelah mengalahkan beruang itu, tiba-tiba tempat itu berubah dan tentunya menjadi tempat untuk permainan selanjutnya. Tak lama muncullah 3 buah boneka dan memberitahu permainan terakhir yaitu tendang kaleng yang hampir mirip dengan permainan petak umpet. Permainan ini akan melibatkan seluruh murid yang berhasil, di mana 1 orang yang jaga dan 4 orang yang akan bersembunyi. Orang yang jaga harus mengambil sebuah kaleng yang diletakkan pada suatu tempat dan meletakkannya pada lingkaran merah. Selagi orang yang jaga mengambil kaleng itu, maka 4 orang lainnya akan bersembunyi. Jika orang yang jaga berhasil menemukan orang yang bersembunyi, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Jika ingin menyelamatkan orang yang dipenjara, maka harus ada salah satu orang yang dapat menendang kaleng tersebut. Namun masalahnya, jika ada orang yang menendang kaleng itu, maka ledakan akan terjadi, sehingga orang yang menendang kaleng itu akan mati. Jadi intinya jika ingin menyelamatkan orang yang di dalam penjara, maka orang itu harus berkorban nyawa. Pemain yang jaga akan dinyatakan menang jika berhasil menangkap 3 orang hingga matahari terbenam. Akhirnya permainan pun dimulai dan mereka mengundi siapa yang akan jaga. Ternyata orang yang akan jaga dalam permainan ini adalah Takeru, sehingga 4 murid lainnya berusaha untuk bersembunyi. Takeru langsung mengambil kaleng itu dengan cara menendang salah satu boneka tersebut. Setelah Takeru meletakkan kaleng itu di lingkaran merah, Takeru langsung mencari mereka dan menemukan 2 murid lainnya. Takeru langsung menghajar mereka berdua dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah itu Takeru berhasil menemukan tempat persembunyian Ichika dan Sun. Sun dan Ichika berniat untuk melarikan diri menggunakan sebuah tali, namun ternyata Ichika berubah pikiran untuk menahan Takeru dan membiarkan Sun melarikan diri. Hal ini tentu membuat Ichika tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Takeru yang sudah menangkap 3 orang memutuskan untuk menunggu sampai matahari terbenam. Sun yang ingin menyelamatkan Ichika yang ada di dalam penjara memutuskan untuk memakai kostum besi yang ia temukan saat bersembunyi. Akhirnya Sun pun keluar dari tempat persembunyian dengan baju besi. Baju besi itu memang dapat menahan ledakan yang ditimbulkan ketika kaleng itu ditendang. Namun masalahnya Sun jadi sulit bergerak karena baju besi itu sangat berat. Takeru yang melihat hal itu langsung mencoba melepaskan topeng besi Sun hingga terlepas. Namun kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Sun dan langsung mengikatkan sebuah rantai besi ke badan Takeru. Setelah mengikat besi itu, Sun langsung menjatuhkan diri ke laut sehingga Takeru tertarik oleh besi itu. Sedangkan Sun berhasil melepaskan baju besi itu dari badannya dan memanjat ke atas. Secara bersamaan Takeru juga akhirnya berhasil mengangkat besi itu dan membuka rantai besi yang mengikatnya. Akhirnya mereka berdua saling berebut menuju kaleng untuk memperebutkan sebuah kemenangan sebelum matahari terbenam. Ternyata Sun lebih dulu berhasil menendang kaleng dan secara bersamaan matahari terbenam sehingga Takeru dinyatakan kalah. Namun saat kaleng itu ditendang, ternyata ledakan yang dikatakan oleh boneka tadi tidak terjadi, sehingga membuat mereka semua bingung. Boneka itu pun menjelaskan jika ledakan yang ia katakan hanyalah kebohongan saja agar permainan menjadi seru. Permainan itu juga tidak akan membunuh siapapun, karena dari awal permainan terakhir ini hanyalah perayaan bagi mereka berlima yang berhasil lolos dari permainan sebelumnya. Permainan itu pun ditutup dengan letusan kembang api dan mereka berlima diberikan 5 es krim untuk merayakannya.
lainnya. Saat mereka semua sedang makan es krim, Sun menyatakan cintanya kepada Ichika dan tentunya Ichika menerimanya. Namun saat es krim mereka semua habis, mereka menemukan sebuah tulisan di gagang es krim itu, di mana Sun dan Takeru mendapatkan tulisan kamu hidup, sedangkan Ichika dan dua murid lainnya mendapatkan tulisan kamu mati. Secara bersamaan boneka itu menjelaskan jika keberhasilan harus dicapai dengan kepintaran, kuat, kreatif, dan kerja keras. Namun yang paling penting adalah keberuntungan. Salah satu boneka itu langsung membunuh dua murid lainnya, dan Ichika dengan menggunakan laser yang keluar dari matanya. Sun yang melihat wanita yang sangat ia cintai tewas tentu sangat sedih. Tak lama Sun dan Takeru pun muncul dari atas kotak misterius dan disambut meriah oleh seluruh warga Jepang. Warga Jepang percaya jika Sun dan Takeru adalah anak Tuhan sehingga warga Jepang menyebut mereka dengan sebutan anak Tuhan. Sun sendiri merasa jika Tuhan itu tidak ada, namun boneka itu membantahnya karena semua permainan itu dibuat oleh Tuhan. Secara bersamaan boneka itu juga memperlihatkan seorang dengan tampilan sangat lusuh dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!